Pak Syamril sendiri, apa sih yang harus menjadi poin utama dalam pembangunan sekolah untuk kita bisa memilih bahwa ini strategi yang bisa kita lakukan dalam memilih sekolah yang Ya. tepat? Nah, itu tadi pertama memang visi, misi, dan kurikulum sekolah itu ya. Oke, Mau kemana kurikulum. sih? Baik. Nah, terus yang kedua SDM-nya, tenaga pengajar terutama ya, itu yang itu sangat penting. Jadi kalau kita ngembangin kurikulum itu relatif tanda petik mudah, kita bisa benchmark ya, kita bisa Ya, betul. Baik. apalagi era sekarang kan googling aja bahasanya ya. Ya, Oh ini memudahkan. bagus ya, kita bisa studi banding ya. Saya ada juga pengalaman kan nih kemarin di Rin kampus. Oh ya kita gampang aja tuh studi banding. Tapi yang kedua ini nih SDM-nya, tenaga gurunya, manajemennya. Nah itu kan ibaratnya menu makanan, resep kan banyak. Banyak. Ya tinggal kopi aja, tapi chefnya itu yang susah itu. Yang menyajikan, bukan yang menyajikan ya, yang memasaknya ini nih yang itu terutama tuh. Jadi lihat oh nih kurikulumnya nih tadi ya lengkap. Nah kemudian yang kedua SDM-nya nih, pengajarnya, manajemen sekolahnya dan lain sebagainya. Nah terus yang ketiga itu juga perlu dilihat reputasinya ini sekolah. Ya. Jadi maksudnya mungkin kalau sekolah baru belum ya, tapi kan bisa dilihat dari mungkin tim pengajarnya. Kalau dia udah lama, bagaimana reputasinya? Jadi apakah selama dia menjalankan fungsi pendidikannya, nah itu memang bisa amanah ya, bisa jalan dengan baik, tidak ada kasus lah, tidak ada hal yang mengecewakan masyarakat, ya tidak ada mengecewakan customernya, orang tua atau siswa dan lain sebagainya, dan juga nah yang penting juga sekolah ini kalau dia sebut industri dia industri jasa. Oke. Ya, dia bukan manufaktur ya. Bukan. Nah kalau jasa itu kan ada istilahnya hospitality. Pelayanannya ya, servicesnya, keramahannya dan lain sebagainya itu juga penting itu. Jadi bagaimana di situ bullyingnya gimana ya, ada nggak program atau gimana culture-nya ya, kan gitu tuh. Ada sekolah yang mungkin kita dulu galak ya, kalau misalnya galak menjadi ketakutan juga. Iya, kita takut, anak-anaknya juga mungkin suka berkelahi ya, tidak ada proses pembinaan atau apalah. Nah, itu penting tuh. Nah, itu tadi ya ada berapa tuh. Jadi kaitannya dengan culture, atmosfer di sekolah itu. Nah, tentu berikutnya di fasilitas. Nah, kalau fasilitas ini saya tidak menyoroti ke gedung ya. Kalau gedung itu kan relatif lah. Tapi terutama yang terkait kebersihan. Nah ya, kenyamanan itu penting tuh. Jadi misalnya toiletnya bersih nggak? Itu kan apa namanya itu bagian dari itu penting itu. Artinya pendidikan terkait itu juga bagian dari pendidikan. Jadi bagaimana anak-anak budaya bersihnya ada nggak? Ya, buang sampahnya, kemudian tadi ya toiletnya, kemudian kantinnya bagaimana? Nah, itu kan sekarang cenderung ya, entah nih mungkin sebagian besar kita sering tidak care dengan itu. Kantin terserah lah, siapa kantin dan toilet khususnya mungkin Pak ya. Siapa aja yang jualan lah, kita nggak cek gizinya bagaimana, apa namanya kesehatan makanannya tuh bagaimana segalanya ya. Itu bahaya tuh, mungkin jangan sampai masuk zat-zat yang tidak berguna atau mungkin merusak ya. Mungkin yang jelas murah dan enak kali ya Pak untuk kantong siswa. Biasanya bisa kok. Kami pengalaman ya di Atira, kantin tetap bisa bersaing. Misalnya saya juga kaget kalau kita mungkin di mall itu kan mungkin 20-30 ribu. Iya, baik-baik. Ini 12 ribu. Bisa kok dapat nasi, ayam apa, bisa. Artinya tetap bergizi tuh. Dan sehat juga. Dan sehat. Dan memang diperiksa ya, kita kerjasama dengan Unhas itu dicek itunya tuh, dicek apa namanya, ada yang audit lah ya. Jadi sebelum masuk mungkin. Iya, dan nanti di tengah jalan juga dicek, diperiksa bener nggak sesuai dengan apa namanya yang dia janjikan. Nah, nantinya semua itu dikawal dengan prosedur yang terstandar. Nah itu ya, jadi itu mungkin beberapa hal ya, tadi berapa tuh, 5 kayaknya kurang lebih Pak, ya. Betul, dengan kelima poin ini memang sangat menjadi pertimbangan mungkin ya bagi orang tua ataupun calon siswa dan siswi yang ingin memilih sekolah apa sih yang tepat. Ternyata ada beberapa poin yang harus menjadi gurunya tadi ya, kemudian fasilitasnya juga Pak, ya, kebersihannya tadi itu, kemudian suasananya tadi ya. Pelayanan, keramahan, anti bullying, hati-hati juga nih kan sekarang
ada Ya, istilahnya isu perundungan ya yang bahasa Indonesianya tuh. Jadi yang cukup ini juga. iya, itu juga. Dan kemudian kita juga perlu cermati, kan sekarang isu-isu radikalisme juga rame ya. Ya mesti Ya, mungkin ya jadi dikawal harus juga nih dikawal Pak. juga tuh bahwa ya tadi saya katakan ya, kita Indonesia ya, bahwa Indonesia ini bhinneka, ya itu kan sunatullah ya, kewajaran. Tapi yang penting itu tunggal ikanya nih yang harus dibangun. Jadi bagaimana itu dikembangkan dengan baik. Nah, nasionalismenya, tapi agama tetap harus jadi dasar. Iya, harus seimbang dan Iya. dasar kita tetap berada pada agama pastinya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Ini rasanya Kinan udah langsung tahu poin-poinnya nih Pak. Untuk mungkin kalau ada adik, sepupu atau siapapun, kita bisa memberikan masukan terhadap pertimbangan poin-poin yang tadi kita sudah diberikan edukasinya oleh Pak Syamril.